Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Nonton cuplikan video Gibran barusan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template, di mana-mana dia menyampaikan bahwasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat. Lah apa enggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina, cuma membuli. Netizen Indonesia gini amat ya. Hanya karena kesalahan sedikit, asam folat harusnya ya. Tapi sama Gibran diucapkan dengan nama asam sulfat. Sudah dirujak di media sosial, teman-teman. Teman-teman, hai, jangan gitulah. Jangan dihujat, kasihan ya. Jangan dihujat terlalu. Asam sulfat, asam folat, emang jauh banget sih perbedaannya ya. Artinya juga sangat jauh banget ya. Asam sulfat dan asam folat. Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Loh, gak bahaya tak? Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham nggak? Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Oh. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tuh sudah minta maaf guys, sudah minta maaf Mas Gibran, sudah jangan digoreng-goreng lagi kan kasihan. Asam folat, asam sulfat. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak? Gila bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama. Sama-sama keras. Kacau wapres lo tuh, woi. Ajarin apa tuh tukang kuda bisiknya, biar kalau diajak debat jadi kagak begitu obrolannya. Apa sih itu apa sih coba sih? Katanya kuliah di Australia. Nggak taunya dagang cilok. Dagang cilok. Oleh ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat itu bisa membakar kulit. Belajar lagi yuk. Di tempat kalian kalau ada ibu-ibu hamil dikasih vitamin, dikasih nutrisi. Ah, mana Banten? Kayak di tempat kami lah dikasih asam sulfat. Kadang-kadang pertemuan tertutup, katanya ijazah luar negeri. Oh, ini alasan debat dihilangkan. Asam sulfat, melepuh. Saya akan menjelaskan bahaya meminum asam sulfat ya. Asam sulfat apabila diminum akan memberikan sensasi ya, bukan hanya sensasi tapi memang memberikan efek terbakar ya, panas dalam mulut Anda dan juga tenggorokan dan kerongkongan Anda juga terbakar dan bisa menciptakan lubang di dalam perut Anda. Dan bila kandungan asam sulfatnya lebih tinggi bisa menyebabkan lubang sampai ke bawah, bahkan tanah pun bisa dibolongi oleh asam sulfat ini ya. Jadi asam sulfat ini bersifat korosif dan mudah terbakar ya.
Jadi jangan pernah berpikir untuk menambahkan asam sulfat dalam jamuan makan siang gratis. Apalagi asam sulfat ini sangat direkomendasikan, tidak untuk direkomendasikan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, apalagi anak-anak. Jangan pernah berpikir untuk memberikan asam sulfat kepada anak-anak atau ibu yang menyusui. Lagian Mas Gibran sih, aduh. Ada capres selain orangnya lebih TNI daripada TNI, ternyata dia pernah sekolah analisis, guys. Ya, ada asam sulfat masuk ke radang-radang sendi tulang. Lucu ya. Maaf nih gemoy ya, beli mie sayur ya. Asam sulfat masuk ke mana aja nih ya, ngerti juga tentang asam sulfat ya. Ini bego apa kepinteran ya. Ntar kalau kita katain tetangga pada marah. Salam waras guys. Asam sulfat. Ketika hamil harus dicek dia misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cuma salah sedikit. Mas Gibran, setahu aku juga kayak orang bodoh deh. Tapi setahu aku itu tuh asam folat, bukan asam sulfat. Ini tuh bukan ujian TK, ujian SD yang kalau salah masih bisa dimaklumin. Ini tuh memimpin negara. Kalau salah bisa-bisa kita dijajah lagi. Sebelum seperti dahulu ratusan tahun lalu mau emang dijajah lagi. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak ketika bangke asam sulfat coy, emak-emak lagi hamil mana asam sulfat. Makan sayur. Ya Allah. Nyai barusan habis minum asam sulfat ya kan, sekarang udah jam 9, waktunya Nyai bobo. Kalau Nyai nggak segera bobo, nanti kecerdasannya ini langsung luntur gitu loh. Makanya Nyai jam 9 tuh harus bobo. Oke teman-teman, all in. Misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Kakanda Gibran bukan asam sulfat tapi asam folat, berkesehatan ibu hamil, kan kayak gitu ya kan. Cobalah cari di Google yang baik itu kandungan apa buat ibu hamil. Kalau asam sulfat mati ibu hamil itu cairan kimia. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Jadi mohon stage videonya ya. Emang paling benar kalau ibu hamil itu harus memenuhi asam sulfat dan yodium. Jadi kalau asam sulfat ketemu yodium itu akan menghasilkan senyawa kimia yang luar biasa. Kiranya ya begitulah. Jadi memang luar biasa pemikiran Mas Gibran. Ibu hamil harus mempunyai kemampuan yang luar biasa di masa kehamilannya agar si anak mempunyai kekuatan super. Namanya juga Indonesia Maju. Jadi kita harus mendukung program dari Prabowo Gibran. Selain makan siang gratis dan susu gratis, tentunya memenuhi asam sulfat dan yodium untuk ibu hamil. Semangat. Oh, ada 2 kali ya? 2 kali. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Gibran barusan? Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template di mana-mana dia menyampaikan bahasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat? Lah apa nggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina, cuma membuli. Lalu ketika hamil harus dicek
dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Dalam satu dialog diskusi yang dilakukan oleh seorang calon wakil presiden, di sini ada kata yang mungkin salah ucap ya. Jadi jangan boro-boro menilainya ini sebagai salah ucap, suatu hal yang negatif. Mungkin salah ucap. Jadi ada beberapa DM masuk ke saya, Mbak, apa sih itu asam sulfat, yang benar yang mana sih? Jadi memang saya mengupas ini bukan untuk menjelekkan salah satu calon pasangan wakil presiden, tapi saya pengen memberikan informasi yang benar bahwa asam sulfat itu diketahui merupakan jenis bahan kimia. Biasanya asam sulfat itu digunakan bahan untuk kimia, pembuatan ya, batu baterai ataupun proses pembuatan pupuk. Jadi bahan kimia ini berbahaya ya jika dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Sedangkan yang harusnya dikonsumsi oleh seorang ibu hamil, yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil itu adalah asam folat. Karena dalam beberapa trimester awal atau minggu pertama kehamilan itu, seorang ibu hamil itu wajib mengkonsumsi asam folat. Kenapa? Karena dapat membantu tabung saraf embrionik, pendahulu otak, pendahulu sumsum tulang belakang bayi, itu yang dapat menutrisi perkembangan bayi secara maksimal untuk mencegah angka stunting ya. Jadi jelas bahwa yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil sejak trimester awal kehamilan, minggu pertama kehamilan adalah asam folat ya. Asam Jadi sudah folat. yang DM ke saya, yang kepo pengen tahu perbedaan antara asam sulfat dan asam folat, itu jawabannya. Mas, kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Aduh, itu loh yang di acara kumpul-kumpul untuk kasih penjelasan kesehatan untuk ibu hamil. Mas udah nggak mau ikut acara debat, udah ditolong sama Bapak supaya dihilangkan acara debat itu, syukur alhamdulillah. Tapi jangan lagi lakuin yang salah dong, jangan salah omong lagi. Sekarang Mas bilang untuk ibu hamil perlu mengkonsumsi asam sulfat. Ya ibu-ibu yang minum itu meninggoy. Asam folat. Allah. Emang Mas pernah kasih asam sulfat ke aku? Itu Jan es itu bukan karena asam sulfat, karena vitamin yang lain, susu yang lain. Aduh, salah ngomong lagi. Sebelumnya Mas ngomong soal itu S2, malah cari pekerjaan susah, ngusulin jadi pengusaha. Mas aja bikin startup gagal terus kok. Ya kalau Mas 10 kali 20 kali gagal nyantai. Mas punya bapak yang penguasa nomor 1 negeri ini, yang dukung banyak konglomerat. Ya usulan itu ngaco lah. Mas juga cerita lagi itu mereka itu fitnah. Sebetulnya kan bukan fitnah, Mas. Emang Mas itu masuk lewat jalan belakang kok untuk bisa jadi cawapres. Aku ini kan istrimu, aku berhak dong komplain. Masa aku hanya di kamar terus, ngurus anak terus, di dapur terus? Aku ini istrimu, aku juga boleh komplain, boleh marah. Ya sekarang kalau Mas salah ngomong lagi, aku juga malu gitu loh. Dibilang awok-awok lah, dibilang mata ngantuk lah, dibilang juga lang-lengloy lah. Sekarang apalagi istilah yang baru, asam sulfat, Mas, asam sulfat. Loh, kok marah? Halo, Mas. Terkaget ngelihat ada video asam sulfat ya bertebaran ya di beranda. Ini video cawapres nomor 2 nyebutin asam sulfat yang harus dicek buat mbak-mbak yang lagi hamil nih. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Nah, ini yang kedua. Screening anemia kali jadi ya. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Ini klarifikasi dari cawapres nomor 2. Karena ini biasa.
lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat dan yodium, Mas. Salah ya? Iya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Ini harus dicek. Dia misalnya asam sulfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Roti, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat Gibran Raka Buming Raka, pantesan KPU diintervensi supaya jangan ada debat cawapres, karena penjelasannya sangat ngawur sekali. Menjelaskan masalah stunting ini, apa ibu-ibu harus diperiksa dulu apakah kena anemia enggak, terus ibu-ibu hamil itu harus diperiksa juga apakah kandungan asam sulfat yodium cukupi enggak. Perasaan setahu saya kan asam sulfat itu kalau nggak salah ya, setahu saya itu yang mengandung unsur untuk kayak soda api itu kalau nggak salah ya, panas. Asam sulfat itu panas sifatnya. Benar ya, asam sulfat itu sama seperti kayak soda api. Masa orang kandungan perutnya mengandung soda api, mbok ya, aduh. Bener memang Samen harus pakai juru bicara, karena Samen belum menguasai sekali untuk dijadikan seorang wapres, orang nomor 2 di Indonesia. Karena apa? Kata-kata Samen ngawur, sangat ngawur, tidak menguasai medan dan apa yang Samen bicarakan, tidak menguasai konteks dari permasalahan yang Anda bicarakan kepada orang-orang itu gitu loh. Jadi kalau udah begini kan jadi bahan candaan, bahan ketawaan, sama orang diledekin terus gitu loh. Memang benar Samen juga harus pakai jukir, pokoknya jungkir balik dah, pokok harus pakai itu. Kalau enggak bahaya, ngomongnya salah terus Samen ya. Udah gitu aja, semoga ini masukan buat tim suksesnya biar bener. Sudah nggak usah ikut debat wapres, mendingan langsung dilantik aja jadi wapres ya. Waduh. Salam ketoprak umur, salam NKRI harga mati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika. Kan tadi sudah diklarifikasi, Mas Gibran sudah minta maaf juga tuh. Asam sulfat, asam folat. Sudah minta maaf loh, sudah minta maaf tadi ya. Tapi memang jauh loh, asam sulfat, asam folat itu jauh sekali perbedaannya begitu. Dan dilakukan Mas Gibran itu 2 kali gitu. Kalau setahu saya 2 kali ya, ketika dalam sebuah pembicaraan begitu. Jadi seorang cawapres akan menjadi sebuah sorotan, tingkah laku, kemudian tutur kata. Jadi kalau sampai ada kepleset lidah begitu, ya sudah akan dijadikan sebuah bahan narasi bulian, apalagi di Indonesia itu kayak gini tuh. Akan dibuat narasi-narasi gitu. Saya pikir Mas Gibran itu untuk masalah yang ini ya, kimia gini masih kurang memahami begitu. Karena mungkin ahli di bidang lain belum tentu ahli di bidang yang lain juga. Tetapi seharusnya Mas Gibran itu searching lah ya, di Google kah gitu, baca buku begitu sebelum narasi atau pembicaraan itu dia lontarkan ke masyarakat, apalagi ada media begitu. Ya begini jadinya,
akan menjadi bahan bulian. Tapi saya pikir ini harus dihentikan teman-teman, dihentikan supaya apa? Kita semua lebih berkualitas. Ya, kita mengkritik Mas Gibran bukan karena kita suka membuli dan benci, enggak. Karena harus diingatkan, karena beberapa kesempatan yang keliru itu enggak hanya satu kali, berapa kali. Jadi perbedaan antara sulfat asam folat itu perbedaannya sangat jauh. Ya, tadi artinya apa sudah dijelaskan oleh teman-teman semua tadi. Apa bedanya asam sulfat dan asam folat sudah jelentrehkan, sudah diceritakan apa perbedaannya. Jadi teman-teman, untuk ke depan kita adu gagasan lah, visi dan misi begitu ya. Yang kurang berkenan kita gitu kan. Apalagi kalau urusan IKN, ada capres yang tidak mau meneruskan IKN, ajar begitu. Tentu dengan narasi-narasi yang baik dan sopan. Ya, saya ingin ya, apa itu Mas Gibran itu harus ada seorang orang mempelajari tentang itu loh, konsultan namanya, konsultan agar Mas Gibran itu pembicaranya lebih tertata, lebih rapi, lebih bagus begitu. Harusnya sih seperti itu ya, supaya nggak ada kesalahan-kesalahan. Ya salah wajar manusiawi. Tetapi jangan sering-sering juga salah, nanti masyarakat itu akan melihat begitu. Ya, salam asam sulfat.